Selamat datang di video tutorial IPIS UI atau Intellectual Property Information System, platform resmi Universitas Indonesia yang digunakan untuk mengelola dan mengajukan permohonan kekayaan intelektual. Dalam video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah untuk melakukan pengajuan hak cipta, paten, desain industri, dan juga merek melalui platform IPIS. Nah, langkah pertama yaitu buka laman resmi dari platform IPIS, yaitu https://ipis.uiac.id. Nanti akan tampil sebuah halaman depan dari platform IPIS, dan jika ingin melakukan pengajuan permohonan, Anda dapat langsung mengklik tombol Submit IP yang berada di pojok kanan atas. Nah, nanti akan tampil sebuah halaman login dari platform IPIS itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua metode login, yaitu yang pertama dengan menggunakan SSO UI. Jadi bagi para sivitas akademika UI yang memiliki akun SSO dapat langsung mengklik tombol masuk menggunakan SSO dan memasukkan username dan juga password dari akun SSO masing-masing. Lalu untuk metode yang kedua, untuk login manual, di sini diperuntukkan untuk bagi para pemohon yang tidak memiliki akun SSO UI dan dapat melakukan pembukaan akun terlebih dahulu melalui admin Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia. Nah, nanti admin akan memberikan email dan juga password yang dapat digunakan untuk login ke ipis.uiac.id. Nah, setelah berhasil login, di sini akan tampil sebuah halaman dashboard untuk para pemohon. Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama di sini terdapat panduan penulisan untuk tata cara permohonan, untuk penulisan paten dan juga desain industri. Selain itu juga di sini terdapat sebuah quick access untuk melihat status permohonan terakhir dari permohonan Anda. Untuk melakukan pengajuan permohonan baru, Anda dapat melihat di bagian sidebar sebelah kiri. Di sini terdapat beberapa menu, mulai dari hak cipta, paten, merek, dan juga desain industri. Nah, yang pertama untuk melakukan pengajuan hak cipta, Anda dapat mengklik tombol hak cipta, maka akan tampil tabel permohonan dan hak cipta, dan untuk melakukan permohonan baru, klik tombol tambah hak cipta. Nah, di sini nanti akan tampil sebuah form atau halaman untuk melakukan penambahan hak cipta. Di sini terdapat beberapa form. Yang pertama, informasi hak cipta berupa judul, kategori, dan lainnya. Serta untuk abstrak, di sini untuk maksimal karakter yang diizinkan yaitu sebanyak 200 karakter. Lalu untuk anggota, jika anggotanya lebih dari satu, maka Anda dapat langsung mengklik tombol tambah anggota di bagian pojok kiri bawah. Lalu untuk bagian generate dokumen, di sini setelah Anda mengisi seluruh form yang ada, maka Anda dapat melakukan generate otomatis untuk dokumen SPH dan juga SPK-nya. Jadi nanti dari hasil dokumen generate tersebut, Anda langsung bisa untuk melakukan tanda tangan. Nah, selanjutnya untuk dokumen yang telah ditandatangan diupload di bagian dokumen hak cipta. Nah, untuk dokumen hak cipta itu sendiri sifatnya opsional, jadi dapat diisi sebagian terlebih dahulu ataupun dikosongkan. Nah, nanti di bagian tabel setelah melakukan submit permohonan hak cipta akan ada sebuah tombol detail. Nanti untuk dokumen yang belum terunggah dapat diunggah melalui tombol detail itu sendiri. Nah, di sini akan saya contohkan terlebih dahulu. Nah, setelah dirasa seluruh form telah terisi dengan benar, maka selanjutnya Anda dapat langsung menggenerate dokumen SPH dan juga SPK. Nanti sistem akan menggenerate dokumen SPH dan SPK-nya berdasarkan informasi yang telah Anda isi pada form sebelumnya.
Setelah dokumen telah di-download dan juga telah ditandatangan, Anda dapat langsung mengunggahnya di bagian dokumen hak cipta. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk dokumen hak cipta ini sifatnya opsional, dapat diupload nanti belakangan dengan melalui tombol detail pada halaman tabel hak cipta. Tapi di sini saya akan mendemokan untuk mengupload dokumen sebagian terlebih dahulu. Nah, setelah seluruh proses dilalui, maka akan terdapat sebuah notifikasi berhasil menambahkan data hak cipta dan juga informasi untuk dokumen yang belum diunggah. Nanti untuk permohonan yang telah kita submit nanti akan muncul di tabel permohonan hak cipta. Selain itu juga nanti Anda akan mendapatkan sebuah email notifikasi bahwa Anda telah berhasil melakukan pengajuan hak cipta melalui platform IPIS UI ini. Di sini terdapat beberapa informasi seperti biaya dari pengajuan hak cipta ini, dan juga di sini terdapat status validasi yang dimana di sini masih pending. Nah, jika proses validasi dari admin untuk beberapa dokumen dan lainnya telah selesai dan diterima, nanti di sini berubah menjadi approved. Tetapi jika terdapat revisi, untuk status validasi ini akan berubah menjadi revisi. Nah, sekarang di bagian tombol action terdapat tombol detail. Karena di sini masih ada beberapa dokumen yang belum diunggah, klik tombol detail. Lalu pada bagian halaman hak cipta dokumen, di sini terdapat sebuah informasi bahwa surat pernyataan dan pengalian hak belum diunggah, dan di sini tersedia form untuk mengunggah dokumen yang belum terupload tersebut. Di sini saya akan contohkan untuk mengupload dokumen yang belum diunggah. Nah, setelah semua proses dilalui, maka sampai sini untuk proses pengajuan hak cipta untuk permohonan barunya telah selesai. Nah, Anda hanya tinggal menunggu proses validasi yang dilakukan oleh admin. Nanti setelah proses validasi yang dilakukan oleh admin selesai, Anda dapat akan menerima notifikasi melalui email jika terdapat revisi dan jika diterima. Nah, selain Anda dapat melihatnya di email, Anda juga dapat melakukan monitoringnya melalui dashboard IPIS itu sendiri pada bagian tab Riwayat Status IPIS. Nah, nanti seluruh revisi yang diberikan oleh admin akan ditampilkan di sini. Nah, jika status permohonannya diubah menjadi approved, maka nanti untuk monitoring proses selanjutnya yang dilakukan oleh admin untuk melakukan submit permohonan ke DJKI, Anda dapat melakukan monitoring di bagian riwayat status DJKI. Di sini saya akan mendemokan jika proses yang dilakukan oleh admin itu menerima status permohonan Anda. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika status validasinya menjadi approved, maka pada bagian pembayaran akan terdapat sebuah tombol untuk mengupload bukti bayar yang harus dilakukan oleh Anda. Nah, untuk biaya yang dibayarkan yaitu dapat dilihat pada kolom biaya, dan untuk nomor rekening atau instruksi pembayarannya nanti akan dikirimkan melalui email. Di sini saya akan contohkan untuk mengupload dokumen bukti bayar. Nah, setelah berhasil diunggah, nanti untuk bagian kolom pembayaran akan berubah menjadi unpaid, dan nanti di sini Anda tinggal hanya menunggu proses validasi pembayaran yang dilakukan oleh admin. Jika proses validasi yang dilakukan oleh admin telah selesai dan dokumen dianggap valid, maka untuk bagian pembayaran akan berubah menjadi valid, dan untuk di bagian kolom status DJKI akan berubah menjadi draft atau submit, yang artinya kekayaan intelektual ini sudah dibayar dan juga siap diajukan ke DJKI. Dan nanti untuk seluruh proses yang terjadi atau yang dilakukan oleh admin, Anda dapat melakukan monitoring melalui riwayat status DJKI atau dapat melihat notifikasinya melalui email. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian kategori yang kedua, yaitu paten. Nah, untuk paten sendiri
hampir sama untuk proses alurnya, sama seperti hak cipta. Jika ingin menambahkan permohonan baru, dapat mengklik tombol tambah paten, lalu mengisi beberapa dokumen yang diperlukan. Tetapi di sini yang berbeda untuk paten sendiri, untuk generate dokumen otomatisnya di sini terdapat 3 buah tombol. Tombol yang pertama yaitu surat pengalian hak, tombol yang kedua yaitu surat pernyataan, dan yang ketiga yaitu SPBP atau surat pernyataan untuk biaya pemeliharaan. Seluruh informasi paten dan juga anggota ini sifatnya wajib, dan jika anggotanya lebih dari 1 maka dapat mengklik tombol tambah anggota. Nah, untuk dokumen paten sendiri ini sama halnya dengan hak cipta, itu dia sifatnya opsional, dapat diisi sebagian ataupun dikosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengupload dokumen yang belum terunggah tersebut dapat dilakukan melalui tombol detail, sama halnya seperti pada kategori hak cipta. Di sini saya akan contohkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan surat pernyataan biaya pemeliharaan yang digenerate otomatis oleh IPIS. Nah, untuk form atau isian yang ada di bagian sini nanti akan otomatis terisi sesuai dengan informasi yang telah diisi oleh Anda pada bagian anggota. Nah, selanjutnya Anda dapat langsung klik tombol simpan paten. Nanti setelah berhasil melakukan pengajuan, di sini juga terdapat sebuah informasi bahwa dokumen yang belum terunggah apa saja. Selain itu juga sama halnya seperti hak cipta, bahwa Anda juga akan mendapatkan email bahwa Anda telah melakukan pengajuan paten pada platform IPIS. Nah, untuk ke halaman detail, di sini juga terdapat riwayat status IPIS yang untuk melakukan monitoring apakah terdapat revisi dari admin ataupun tidak. Selain dapat dimonitoring di sini, Anda juga akan mendapatkan email. Nah, untuk riwayat status DJKI sendiri dapat digunakan untuk memonitoring status atau proses yang dilakukan oleh admin setelah permohonannya disetujui dan dilakukan pengajuan ke bagian DJKI. Dan jika kita scroll ke bawah pada bagian paten dokumen, di sini terdapat form yang dapat digunakan untuk mengunggah dokumen yang belum diupload. Nah, di sini saya akan contohkan, misal akan terdapat sebuah revisi dari admin untuk mengunggah dokumen yang belum terupload. Nanti di bagian riwayat status IPIS, statusnya akan berubah menjadi revisi, dan juga pada bagian riwayat status IPIS akan terdapat sebuah komen dari admin bahwa untuk dokumennya masih ada belum terupload dan harap mengupload dokumen yang belum terupload. Nah, jadi nanti Anda dapat mengupload dokumen yang belum terupload di form yang telah disediakan. Nah, setelah seluruh dokumen terupload, maka Anda dapat melihat seluruh dokumen yang Anda upload dengan menekan tombol view dokumen. Nah, karena di sini statusnya revisi, ketika Anda kembali ke tombol atau ke tabel daftar permohonan, di sini akan terdapat sebuah halaman edit.
atau tombol edit. Jadi untuk tombol edit ini dapat tampil ketika status dari permohonan itu menjadi revisi. Nah, sama halnya seperti hak cipta, bahwa ketika permohonan Anda telah diterima, maka tombol edit ini akan hilang dan status pada kolom ini akan berubah menjadi approved, dan juga untuk kolom pembayaran akan terdapat sebuah tombol untuk mengupload bukti bayar untuk permohonan yang Anda lakukan. Di sini akan terdapat tombol untuk mengupload bukti bayar dan jumlah pembayaran yang harus dibayar, yaitu dapat dilihat pada kolom biaya, dan untuk instruksi pembayarannya dapat dilihat melalui email. Jadi nanti sistem akan otomatis mengirimkan email bahwa permohonan Anda telah disetujui dan harap untuk melakukan pembayaran melalui nomor VA sekian. Sini saya akan contohkan untuk mengupload dokumen untuk bukti bayarnya. Nah, setelah melakukan upload dokumen, di sini akan otomatis menampilkan halaman unpaid. Jadi di sini Anda tinggal menunggu proses validasi pembayaran yang dilakukan oleh admin. Nah, jika proses validasi yang telah selesai, maka di sini akan berubah menjadi valid, dan pada bagian status paten berubah menjadi pre-filing. Setelah seluruh proses dilalui, untuk proses selanjutnya Anda hanya tinggal menunggu proses pengajuan yang dilakukan oleh admin terhadap permohonan yang Anda lakukan melalui platform IPIS ini untuk dilakukan pengajuan ke DJKI. Jadi nanti untuk seluruh proses yang dilakukan oleh admin, Anda dapat melakukan monitoring pada halaman riwayat status DJKI sampai dengan Anda mendapatkan nomor permohonan dari DJKI. Nah, untuk merek dan juga desain industri, itu untuk alur proses pengajuannya sama seperti hak cipta dan juga paten. Itu klik merek, setelah itu untuk mengajukan permohonan klik tambah merek. Maka di sini akan tampil beberapa form yang sama seperti hak cipta dan paten. Nah, di sini juga terdapat untuk generate dokumen SPH dan juga SPK-nya. Sama halnya seperti desain industri. Dan untuk proses pembayarannya juga sama seperti hak cipta dan juga paten. Ketika status validasinya berubah menjadi approve atau telah diterima oleh admin, maka tombol pembayaran akan tampil di bagian kolom pembayaran, dan Anda dapat melakukan upload bukti bayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh sistem. Anda dapat melihatnya di bagian kolom biaya, dan untuk nomor VA yang dapat dilakukan untuk pembayaran nanti akan dikirimkan melalui email beserta dengan instruksi-instruksi dari sistem untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, statusnya akan berubah menjadi unpaid, dan nanti Anda tinggal menunggu proses pembayarannya diverifikasi oleh admin. Dan ketika proses verifikasi selesai dan pembayaran telah valid, maka pada bagian status DJKI akan berubah menjadi proses bahwa permohonan ini sudah siap untuk diproses untuk dilakukan pengajuan ke DJKI. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial singkat untuk melakukan pengajuan permohonan kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, merek, dan juga desain industri melalui platform IPIS. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih.